Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran matematika pada hari ini, mari kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar mengenai materi teorema Pythagoras. Berikut materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada apa saja? Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada hubungan sisi-sisi pada segitiga siku-siku, yang ketiga ada pembuktian teorema Pythagoras, yang keempat ada triple Pythagoras, yang kelima ada konversi teorema Pythagoras, dan yang keenam ada sifat-sifat teorema Pythagoras. Pendahuluan. Di kelas sebelumnya, kamu sudah belajar tentang segitiga. Salah satu jenis segitiga adalah segitiga siku-siku yang memiliki satu siku-siku. Tahukah kamu, ternyata sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku memenuhi prinsip teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras banyak dipakai sebagai dasar bagi konsep-konsep matematika yang lain, seperti bangun datar, bangun ruang, dan trigonometri. Dalam kehidupan sehari-hari pun, teorema Pythagoras banyak digunakan untuk berbagai masalah, misalnya menentukan jarak seseorang dengan puncak gedung dan lain sebagainya. Hubungan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku, sisi-sisinya memiliki hubungan khusus. Untuk mengetahuinya, perhatikan gambar berikut. Ada segitiga siku-siku dengan panjang sisi alasnya B sama dengan 4 petak satuan, sisi tegak A sama dengan 3 petak satuan, dan sisi miring C sama dengan 5 petak satuan. Kemudian dibuat 3 persegi yang panjang sisinya berturut-turut 3, 4, dan 5 yang dibuat berhimpit seperti gambar di samping. Hitunglah luas persegi-persegi tersebut. Luas persegi A itu sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9 petak. Luas persegi B itu sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16 petak. Dan luas persegi C itu sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25 petak. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa luas persegi pada sisi miring itu sama dengan luas persegi pada sisi tegak ditambah luas persegi pada sisi alas. 25 sama dengan 9 ditambah 16. Nah, 25 ini merupakan 5 kuadrat. Dan 9 itu merupakan 3 kuadrat, serta 16 itu merupakan 4 kuadrat. Jadi, 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berdasarkan gambar di atas, diperoleh sifat pada setiap segitiga siku-siku, luas persegi dengan panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah luas persegi pada sisi-sisi lainnya. Sifat inilah yang disebut dengan teorema Pythagoras. Jadi, untuk setiap segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-siku A dan B serta panjang sisi miring C, maka berlaku hubungan berikut. C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Inilah yang disebut dengan teorema Pythagoras. Pembuktian teorema Pythagoras. Amati kegiatan di bawah ini. Buatlah 4 buah segitiga siku-siku yang memiliki ukuran sama seperti gambar berikut. 1, 2, 3, dan 4. Keempat segitiga tersebut memiliki sisi siku-siku A dan B serta sisi miring C. Luas segitiga siku-siku sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, sama dengan setengah dikali B dikali A.
Kemudian susunan segitiga-segitiga tersebut menjadi seperti berikut ini. Bisa kita perhatikan pada gambar. Nah, dari susunan tersebut terbentuklah sebuah persegi ABCD yang memiliki panjang sisi A ditambah B. Nah, luas persegi ABCD itu sama dengan sisi dikali sisi, sama dengan A ditambah B kali A ditambah B. Jadi luas persegi ABCD sama dengan A ditambah B pangkat 2. Kemudian perhatikan persegi UVWX yang memiliki panjang sisi C. Nah, luas persegi UVWX itu sama dengan sisi dikali sisi, sama dengan C dikali C, sama dengan C kuadrat. Di sini dapat kita lihat bahwa luas persegi ABCD sama dengan luas persegi UVWX ditambah 4 segitiga siku-siku. Luas persegi ABCD sama dengan luas persegi UVWX ditambah 4 kali luas segitiga siku-siku. A ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat ditambah 4 dikali setengah dikali B dikali A, sehingga diperoleh penjabarannya A kuadrat ditambah B kuadrat A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat ditambah 2AB. A kuadrat ditambah 2AB min 2AB ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Karena 2AB yang di sebelah kanan pindah ruas ke sebelah kiri, jadi bisa kita kurangkan, sehingga hasilnya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka di kegiatan ini sudah kita buktikan bahwa teorema Pythagoras A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat itu terbukti. Adapun bunyi dari teorema Pythagoras adalah pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Hipotenusa adalah sisi miring berbentuk diagonal dan merupakan sisi terpanjang sebuah segitiga. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dengan C adalah sisi miring atau hipotenusa dan A dan B adalah sisi siku-siku. Nah, di sini ada triple Pythagoras. Pada segitiga ABC berlaku sebagai berikut. Jika sudut A sama dengan 90 derajat, maka A kuadrat itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Jika sudut B sama dengan 90 derajat, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Jika sudut C sama dengan 90 derajat, maka C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berikut ini beberapa contoh triple Pythagoras. Ada 3, 4, 5, kemudian kelipatannya 6, 8, 10, kelipatannya lagi. Itu untuk tipe 1. Kemudian untuk tipe 2 ada 5, 12, 13. Kemudian ada kelipatannya juga yaitu 10, 24, dan 26. Dan masih banyak lagi, bisa anak-anak lihat pada tabel. Converse teorema Pythagoras. Converse dari teorema Pythagoras menyatakan jika dalam suatu segitiga kuadrat dari sisi terpanjangnya sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain, maka sudut yang menghadap sisi terpanjang tersebut adalah sudut siku-siku. Jadi, untuk menyelidiki apakah segitiga merupakan segitiga siku-siku, kita harus memeriksa apakah panjang ketiga sisi tersebut merupakan triple Pythagoras. Sifat-sifat teorema Pythagoras. Yang A, sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Hipotenusa adalah sisi terpanjang pada suatu segitiga siku-siku. Jika ABC merupakan sisi-sisi dari segitiga ABC dan siku-siku di C, maka AB sama dengan C adalah sisi terpanjang. Mengapa? Karena pada segitiga siku-siku
menurut teorema Pythagoras berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Hal ini berarti C kuadrat itu lebih besar dari A kuadrat dan C kuadrat lebih besar dari B kuadrat. Karena C kuadrat besar dari A kuadrat, maka C lebih besar dari A. Dan C kuadrat lebih besar dari B kuadrat, maka C juga lebih besar dari B. Berarti C lebih panjang dari A dan B. Jadi sisi hipotenusa adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Kemudian sifat yang kedua itu ada jarak terpendek, di mana jarak terpendek itu tegak lurus dari suatu titik ke suatu garis. Itulah yang disebut dengan jarak terpendek. Contoh soal yang pertama. Berapakah panjang BD pada gambar di samping? Kita jawab, kita tulis dulu yang diketahui. Ada panjang AB 9 cm, panjang AC 15 cm, dan panjang CD 5 cm. Kemudian ditanyakan panjang BD. Penyelesaian, untuk mencari panjang BD, maka kita perlu mencari nilai BC pada segitiga ABC terlebih dahulu, di mana BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. BC sama dengan akar AC kuadrat dikurang AB kuadrat. BC sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. BC sama dengan akar dari 225 dikurang 81. BC sama dengan akar 144. BC sama dengan 12 cm. Nah, di sini sudah didapat nilai BC-nya yaitu 12 cm. Maka sekarang kita sudah bisa mencari nilai BD pada segitiga siku-siku BCD. BD kuadrat itu sama dengan BC kuadrat ditambah CD kuadrat. BD sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah CD kuadrat. BD sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. BD sama dengan akar dari 144 ditambah 25. BD sama dengan akar dari 169. BD sama dengan 13 cm. Jadi panjang dari BD pada gambar adalah 13 cm. Kemudian soal nomor 2. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Kita jawab, kita tulis dulu yang diketahui bahwa panjang benang ada 250 meter dan jarak anak dengan titik di bawah layangan itu 70 meter. Ditanyakan berapa tinggi layang-layang. Penyelesaian, jika digambarkan sketsanya akan tampak seperti gambar di samping. Nah, jadi kita bisa mencari ketinggian layang-layang menggunakan teorema Pythagoras, di mana BC atau tinggi layang-layang sama dengan akar dari AC kuadrat dikurang AB kuadrat. BC sama dengan akar dari 250 kuadrat dikurang 70 kuadrat. BC sama dengan akar dari 62.500 dikurang 4.900. BC sama dengan akar dari 57.600. BC sama dengan 240 meter. Jadi, ketinggian dari layang-layang tersebut adalah 240 meter. Nah, itu saja penjelasan dari Ibu. Semoga bisa dipahami dengan baik dan apabila terdapat banyak kesalahan, Ibu memohon maaf dan kepada Allah Ibu memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.